Terlaknatlah kalian yang mukulin orang itu sampai tewas. Demi ayam kalian rela ngebuat anak kecil jadi yatim. Bangsat lu semua. Betul. Dia maling ayam mungkin terpaksa buat nyambung hidup, buat anaknya makan. Jahanam lu semua. Bukan saya membenarkan dia malingnya, tapi ini kan cuma ayam. Kenapa sampai dibunuh di masa kayak gitu? Emang dia nggak punya anak kecil, ya kan, punya istri tah. Dia pasti kalau maling ayam itu pasti terpaksa. Iya. Kenapa nggak kamu orang bantai ya, koruptor? Anaknya jadi anak yatim gara-gara kalian gebukin. Dia maling ayam digebukin sampai mati. Gila nggak? Harusnya kalian tuh berani tuh untuk para koruptor. Kalian berani nggak pukulin? Hah? Betul. Nggak ada yang berani. Apalagi kalau udah terima duit. Lempem semuanya. Lu lihat belum video seorang ayah yang diduga mencuri dua ayam yang habis diamuk oleh massa sampai meninggal dunia. Gila, gua gak berhenti nangis. Anak, bapaknya kan udah meninggal, ninggalin istri, ninggalin anak-anaknya. Nah, gue minta ke-6 terduga si pelaku ini, gue mau mereka tanggung jawab. Lu sekolahin itu anak si pelaku, lu kasih makan keluarga si pelaku, lu kasih pakaian yang layak untuk anak-anaknya si pelaku, sampai akhirnya si anak tersebut sudah dewasa dan dia udah bisa cari uang sendiri. Kenapa saudara kita itu mencuri? Di tengah negeri gemah ripah loh jenang. Emas, nikel, minyak, dan gas bumi melimpah ruah. Negeri penuh berkah, tapi rakyat susah. Maling uang rakyat saja triliunan miliaran, tidak sampai dibunuh. Berapa harga ayam sampai dibunuh? Hanya karena kita jago, kita berantas. Itu yang kamu cari. Kita jago, kita berantas pencurian, kita berantas. Nyawanya orang kamu bunuh. Allah, sekali lagi saya tekankan kepada masyarakat yang biasa main hakim sendiri, kalau bisa lihat dari sudut pandang lain lagi. Kita kasih buat jerah pencuri, diikat kah, di mana kah, terus dipukul, disiksa, jangan sampai mati. Halo guys, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua menyaksikan konten ini dalam keadaan sehat, diberikan rezeki dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ada apa dengan negeri kita? Akhir-akhir ini kok saya melihat banyak peristiwa atau kekacauan yang terjadi di masyarakat kita guys ya. Ini yang terbaru, maling ayam di Bali tewas setelah dikeroyok massa. Lalu kemudian maling motor di Morowali tewas setelah dikeroyok massa. Satpam tewas di Waduk setelah diikat kelompok perandalan. Anggota TNI tewas di Tangerang setelah dikeroyok 7 orang. Pak Sutri di Papua tewas setelah ditembak teroris OPM. Anak usia 3 tahun tewas setelah diperkosa ayah kandung. Penjaga rumah ex Jampitsus tewas secara tidak wajar. Dan tadi malam guys ya, 1 orang timur tewas di Matraman setelah bentrok. Lalu kemudian jubir IKN tewas di rusun ASN. Wow, ada apa dengan Bumi Pertiwi? Kenapa nyawa manusia akhir-akhir ini jadi lebih murah daripada nyawa seekor ayam? Dan yang mau saya fokuskan di sini adalah maling ayam di Bali yang mengakibatkan seorang ayah tewas. Ya, dari informasi yang saya mencoba mencari tahu bahwa dia ingin membayarkan SPP anaknya, tapi karena tidak memiliki finansial atau uang, akhirnya dia terpaksa melakukan perbuatannya itu mencuri ayam. Dan yang paling menyedihkan adalah anaknya ini menangis ya saat bapaknya itu dimakamkan. Dia teriak, "Bapak, Bapak." Sedih sekali guys. Ya, itulah di negeri kita, maling seekor ayam digebuk, dimatikan nyawanya, dan benar-benar kejam perlakuannya. Tetapi bagaimana dengan para koruptor? Jampitsus Febri yang malah dilindungi oleh negara. Dia maling lebih banyak guys ya, 74 kg emas, lalu kemudian uang berjuta-juta dolar. Ada lebih dari 1,5 triliun yang dia rampas, dia rampok dari uang rakyat, uang negara. Tapi bagaimana perlakuan terhadap Febri ini? Dilindungi guys. Bahkan saat dia ditahan oleh KPK tidak mengenakan rompi, tangannya tidak diborgol, padahal dia sudah ditetapkan tersangka. Ada apa di negeri ini? Orang yang maling begitu banyak dilindungi, sementara yang maling 1 ekor ayam saja dihilangkan nyawanya. Miris guys. Oke guys, kita simak dulu tayangan-tayangan videonya berikut ini. Nih kalian lihat nih, tangisan seorang anak kecil yang ayahnya dipukuli hingga tewas karena mencuri ayam.
Miris ya, sungguh sangat miris. Sedih gue lihat berita ini. Anaknya sampai histeris gitu ngeliat ayahnya meninggal. Terlaknatlah kalian yang mukulin orang itu sampai tewas. Demi ayam kalian rela ngebuat anak kecil jadi yatim. Bangsat lu semua. Betul. Dia maling ayam mungkin terpaksa buat nyambung hidup. Buat anaknya makan. Jahanam lu semua. Sakit hati gua liatnya. Ini dosa apa coba negara kita? Yang maling ayam dipukulin bisa sampai mati. Tapi yang korupsi boro-boro dipukulin. Pakai rompi sama borgol aja enggak. Lu pukulin tuh koruptor. Jangan yang maling ayam buat nyambung hidup lu pukulin. Bangsat lu semua. Betul ya, jangan maling ayam kita berani melakukan seperti itu. Sementara yang maling duit rakyat kita nggak berani apa-apa. Itu mental pengecut. Menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu, dan barulah kita melakukan penahanan. Saya merasa memang ini kriminalisasi. Asu tenan. Aku tuh beneran tinggal di Indonesia gak sih? Kayak berasa tinggal di neraka tahu sekarang. Tiap hari tuh kerjanya baca, ada aja berita buruk baru. Gak per minggu loh, gak per bulan, gak per tahun, per hari. Korupsi yang jumlahnya banyak banget. Nilainya tuh sampai nggak masuk akal tuh, sampai bingung gitu loh. Di otakku tuh kayak ngitung angkanya tuh kayak bingung banget. Terus belum lagi rakyatnya. Yang aku baca Satpam Alphard yang disuruh berlutut, itu yang di Purwakarta yang ditenggelamin. Kayak kriminal anjir, kayak psikopat anjir. Sekarang baru yang maling ayam. Segampang itu kan ngilangin nyawa manusia tuh kayak, lo gila lo psikopat ya. Ini tuh negara yang orangnya dilarang gak punya agama anjir. Jadi semua orang tuh punya agama, 6 agama yang terpilih ya, tapi kayak kelakuannya kayak gak punya agama. Bahkan orang ateis yang gak punya agama di negara lain itu lebih baik dibanding orang sendiri. Kayak, apa agama kalian tuh setan kah, keturunan setan kah, anak setan? Setan aja tuh minder sama kalian, kan lebih jago. Yang dikejar tuh ya, yang dilemparin orang tuh orang yang kayak gini, yang ngilangin nyawa orang seenaknya. Pejabat korup, bukan waria yang lagi cari duit. Dia jadi waria itu terkadang karena dia gak punya duit. Dia gak punya kerjaan. Gak punya kerjaan karena siapa? Karena gendut yang di atas itu. Sebagian rakyat kayak setan, pejabatnya kayak dajjal, pemerintahnya keturunan pengkhianat. Lengkap banget, lengkap banget. Sama ya, kenapa negara kita ini akhir-akhir ini kok terjadi banyak kekacauan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sepertinya Ibu Pertiwi sedang tidak baik-baik saja. Allahu Akbar. Seorang anak kehilangan ayahnya kerana ayahnya mencuri 2 ekor ayam dikeroyok oleh masyarakat atau manusia. Kita punya hati sebagai manusia. Kita berdoa dengan agama masing-masing. Dalam masa 24 jam, share video ini sebanyak mungkin ke ahli keluarganya atau komen anak ini berada di kota mana. Saya mau silaturahmi dengan anak ini atau dengan keluarganya. Allahu Akbar. Sedih, marah, kecewa, semuanya ada di dalam satu masa. Allahu Akbar. Semoga aku bisa ketemu dengan anak ini dan bisa bagi dia bahagia. Anda lihat kan betapa mirisnya, sakitnya seorang anak perempuan yang kehilangan ayahnya cuma karena terduga maling ayam. Baru terduga langsung dihakimi masa. Terus dia masih punya malu bilang dia dikriminalisasi. Harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kontol, tai lu semua. No, seorang ayah maling ayam buat makan, buat nyambung hidup keluarganya. Ada nggak asas praduga tak bersalah? Ada nggak dia menjalani proses hukum? Sedangkan Febri yang udah jelas-jelas bukti ecer-eceran masih santai tanpa rompi dan tanpa borgol. Mana yang harusnya lebih pantas dihukum mati? Seorang ayah yang maling ayam buat makan keluarganya, apa seorang penegak hukum tinggi yang korupsi sampai diberangkasnya 74 kilo emas dan dolar ratusan miliar? Mana yang lebih pantas? Oke, kalau menurut saya kita warga ini perlu kompak bersama-sama untuk kita habisi para koruptor. Jangan kita hanya kompak maling yang receh seperti maling ayam, ya.
maling duit yang nggak seberapa, maling emas yang nggak seberapa, emas cuma 1 gram 2 gram tapi dihabisin nyawanya. Maling motor kita kompak ya, rame-rame, semua bersolidaritas. Sementara koruptor mana ya, mana solidaritas kita? Kenapa kita nggak kompak turun untuk habisi para koruptor? Buat orang-orang yang ngeroyok bapak anak ini ya, kamu harus pakai otak. Dia cuma maling ayam, ya, cuma maling ayam, ya. Bukan saya membenarkan dia malingnya, tapi ini kan cuma ayam. Kenapa sampai dibunuh di masa kayak gitu? Emang dia nggak punya anak kecil, ya kan, punya istri tah? Dia pasti kalau maling ayam itu pasti terpaksa, iya. Kenapa nggak kamu orang bantai ya koruptor tuh, yang udah sampai korupsinya sampai miliar-miliaran duit rakyat, duit kita semua itu, iya. Sampai triliun-triliunan maling duit rakyat itu. Kenapa nggak yang itu? Iya. Tepat maling ayam kamu orang habisin, kamu orang gasak habis. Nggak ada otak bener sampai anak nangis-nangis kayak gini. Ya Allah ya Tuhanku, kamu orang kalau ada info anak ini di mana, tolong info saya anak ini alamatnya di mana dan siapa yang bisa nganterin saya ke sana ya. Tolong kasih saya info secepatnya, DM saya atau ke WA admin saya. Betul ya, harusnya koruptor yang kita berani untuk melakukan lebih parah daripada maling ayam, guys. Orang itu mungkin hanya kehilangan ayam yang harganya nggak seberapa, tapi anak perempuan itu kehilangan sosok yang berharga dalam hidupnya. Betul. Ayahnya untuk selamanya. Belum lagi trauma yang mungkin akan ia bawa bertahun-tahun. Jadi mohon pihak-pihak terkait bergeraklah dan berpihak pada sang anak untuk memastikan aman dalam tumbuh kembangnya. Saya tidak membenarkan tindak pencurian. Dan saya pribadi juga sangat menyayangkan peristiwa ini. Seberat apapun dugaan kesalahan seseorang, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum, bukan pengeroyokan atau main hakim sendiri. Ironisnya, kalau dugaan pengeroyokan itu benar-benar diarahkan pada para koruptor, mungkin banyak orang akan berpikir 2-3 kali berkorupsi. Negara hukum hanya akan tetap menjadi negara hukum kalau keadilan diserahkan kepada hukum, bukan kepada amalan massa. Ya, bisa jadi saya menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh massa main hakim sendiri sebagai krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum di negeri ini. Penegakan hukum yang harusnya kita percaya untuk mengadili para koruptor, para maling-maling duit rakyat. Tapi mereka malah melindungi. Sehingga akhirnya rakyat ini jadi skeptis, jadi main hakim sendiri. Ini muka-muka binatang nih. Yang ada di Bali, ini tandain kalau ketemu sama orang-orang ini, serahin ke polisi, jangan dipukulin. Luar biasa, warga Bali sudah mulai turun semua mencari para pelaku yang membunuh tersangka pencurian ayam. Salut. Gila sih, perkara ayam, lu sakit lu semua binatang nih. Tandain di muka-muka binatang tuh, gua liatin tuh foto-fotonya. Kalau ada yang nemuin orang, serahin ke polisi. Gua tidak menormalisasikan apapun itu tindakan kriminalitas. Tetapi kalian harus tahu, kita itu tinggal di negara hukum. Sudah jelas, ketika seseorang melakukan tindakan kriminalitas, orang tersebut harus dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku di negara ini. Kok bisa kalian main hakim sendiri sampai menghilangkan nyawa seseorang? Ingat ya, kalian nggak punya hak untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dan sekarang gue kepengen tanya, di antara banyaknya warga yang ada di TKP, ada nggak yang menanyakan ke si pelaku alasan dia mencuri itu apa? Ada nggak? Kalau alasan si pelaku karena lapar gimana? Kalian masih mau main hakim sendiri? Ketika kalian semua melihat tangisan jeritan dari seorang anak perempuan yang ditinggalkan oleh ayahnya dan dia merasa kehilangan, artinya kalian tahu pelaku adalah seorang ayah yang baik untuk anaknya. Ingat ya teman-teman, ke-6 terduga pelaku, mereka bukan mengamankan, mereka telah menghilangkan nyawa manusia. Mereka merasa puas, bahagia lu ketika ada pencuri yang nyawanya mati di tangan kalian. Mereka pembunuh. Hukum di Indonesia udah jelas, ketika kalian tidak sengaja menghilangkan nyawa pelaku kriminalitas karena adanya upaya perlawanan dari kalian, entah ada upaya pelaku ingin mencelakai kalian punya hak untuk melawan sekalipun pada akhirnya si pelaku tewas di tangan kalian.
itu diperbolehkan. Dan sekarang gue mau nanya lagi kepada warga, apa ada upaya perlawanan dari si pelaku atau sesuatu hal yang mengancam nyawa kalian? Pelaku pencuri tersebut udah nggak berdaya. Ingat ya, kalian bukan hanya membunuh, kalian juga membakar motor pelaku yang mungkin itu adalah harta satu-satunya yang paling berharga yang dimiliki oleh si pelaku. Sekarang gini aja deh, itu anak, bapaknya kan udah meninggal, ninggalin istri, ninggalin anak-anaknya. Nah, gue minta ke-6 terduga si pelaku ini, gue mau mereka tanggung jawab. Lu sekolahin itu anak si pelaku, lu kasih makan keluarga si pelaku, lu kasih pakaian yang layak untuk anak-anaknya si pelaku, sampai akhirnya si anak tersebut sudah dewasa dan dia udah bisa cari uang sendiri, dan si anak tersebut sudah mengerti bahwa kalianlah yang membunuh bapaknya, dan setelah itu barulah kalian dipenjara. Gak mau gue, gak mau mereka langsung dipenjara. Mereka harus tanggung jawab terlebih dahulu untuk kehidupan keluarga si pelaku, manusia yang telah dibunuh oleh mereka. Ya udah, selesai deh. Tinggal lanjut nanti di pengadilan akhirat. Itu adalah hukuman seadil-adilnya untuk kalian, pembunuh. Gua tidak. Iya, para pelaku-pelaku yang tega menghabisi nyawa maling ayam ini, mereka harus tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan atau bahkan membiayai sekolah anaknya. Gadis kecil itu anak kita, keponakan kita, adik kita, diri kita. Mencuri ayam tidak benar, tapi nyawa dibalas dengan seekor ayam juga tidak bisa dibenarkan. Mengapa saudara kita itu mencuri? Di tengah negeri gemah ripah loh jenawi, emas, nikel, minyak, dan gas bumi melimpah ruah. Negeri penuh berkah, tapi rakyat susah. Nenek tua mengais beras, pak tua mencuri sawit, emas batangan dalam simpangan. Wow, benar-benar tersentuh guys. Nggak pemerintah, nggak rakyat, sama aja. Nih ada nih sebagian rakyat-rakyat yang bodoh. Tahu nggak sih? Saya tidak membenarkan orang maling, ya. Ini maling ayam untuk menyambung hidupnya. Tuh lihat, anaknya jadi anak yatim gara-gara kalian gebukin. Dia maling ayam digebukin sampai mati. Gila nggak? Harusnya kalian tuh berani tuh untuk para koruptor. Kalian berani nggak pukulin? Hah? Betul. Nggak ada yang berani. Apalagi kalau udah terima duit. Melempem semuanya. Gila ya, mikir dong kalian. Jangan cuma rakyat kecil yang terus-terus ditindas. Heran. Sekali lagi ya, saya tidak membolehkan dan saya tidak membenarkan bahwa maling itu boleh. Tidak. Oke? Yang namanya maling ya tetap salah. Tapi lihat dong konteks masalahnya. Maling ayam kalian gebukin. Kalian berani dong harusnya tuh gebukin para koruptor. Betul. Dia tuh koruptor tuh. Febri aja dia nggak pakai borgol dan tidak pakai rompi. Kalian diemin aja, ya kan? Mana ada? Semua pakai fasilitas karena ada duit. Betul. Kita jangan jadi masyarakat yang pengecut, yang cuma berani gebukin maling ayam. Sementara koruptor kita diam, ketakutan, ya, nggak berani. Jujur miris banget ngelihat tangisan seorang anak perempuan kecil yang ngelihat ayahnya itu tewas karena dipukuli oleh warga karena maling ayam. Di hari itu, anak itu bukan cuma kehilangan ayahnya, tapi dia juga bisa kehilangan rasa amannya. Kenapa? Kok bisa gitu? Seorang ayah bagi anak perempuan itu adalah figur yang penting banget karena ayah itu adalah seseorang laki-laki pertama yang ditemui oleh anak perempuan yang dimana merupakan tempat aman, tempat mencari pelindungan. Jadi bayangin ketika seorang anak perempuan ngelihat ayahnya mati tragis di depan matanya, otaknya bisa aja menganggap bahwa dunia ini udah gak aman lagi. Pengalaman traumatis seperti ini pasti akan meninggalkan luka dan juga bekas tersendiri pada anak perempuan tersebut. Jadi aku harap adik atau anak perempuannya bisa mendapatkan pendampingan psikologis secara berkelanjutan. Betul.
Setuju, harus mendapatkan pendampingan psikologis secara berkelanjutan. Kamu namanya siapa? Kesia. Paling kecil ya? Iya. Kelas berapa? Nah, semangat ya. Kalian kemarin Ya ampun, adanya cakep banget guys ya. ngeliat kamu makanya kecil. Nggak boleh sedih-sedih lagi ya. Doain bapaknya ya diterima di tempat yang terbaik ya. Jadi gimana keadaannya? Yang tabah ya. Aku pengen lihat kamu aja Kesia. Kalian nggak bisa ngasih banyak kan kalian kesini cuman pure untuk pengen nikmatin Kesia aja. Ya, dan masing sehat ya. Guys, ini ada postingan dari salah satu Instagram. Ada seorang anak yang malam ini tidur tanpa ayah. Bukan karena ayahnya pergi merantau, bukan karena sakit, bukan pula karena tak lagi menyayanginya, karena ayahnya telah tiada. Nyawanya hilang sebelum sempat berdiri di depan hakim, sebelum sempat membela diri, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di bawahnya ini guys ya, kita menyaksikan orang-orang yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Kasusnya diberitakan di mana-mana. Namun mereka datang ke hadapan publik dengan pakaian rapi, tanpa borgol, tanpa rompi tahanan, dengan pengawalan yang tetap menjaga martabatnya sebagai manusia. Seorang ayah maling 1 ekor ayam digebukin sampai tewas. Seorang jaksa jampitsus maling 74 kilogram emas plus 476 miliar uang negara dikawal agar selamat. Wow. Unpopular opinion soal maling ayam yang digebukin sampai MD. Pertama, si maling yang digebukin ini ternyata nyolong ayam sabung, bukan ayam ternak yang buat dimakan. Jadi dia mau nyolong ayam buat diadu, bukan karena lapar. Kedua, si maling ini ternyata residivis atau kriminal yang pernah ditangkap. Motornya pun curian dan dia bawa sajam. Ketiga, warga yang kecolongan ayam ternyata udah sering lapor ke polisi atau pihak berwajib karena daerah mereka banyak pencurian, tapi nggak ada gerakan atau tindakan dari aparat penegak hukum. Akhirnya warga di sana emosi dan berujung main hakim sendiri. Semua perspektif ini dapat dari warga sekitar lokasi kejadian yang emang tahu keadaan sebenarnya gimana. Pelaku pengeroyokan ini mereka salah karena mereka main hakim sendiri. Tapi yang lebih salah menurut gua polisi atau aparat penegak hukumnya. Kalau aja mereka bisa cepet respon aduan warga, kasih pencegahan, kejadiannya nggak bakal begini. Dan simpati kita tuh buat Keisha, anaknya, bukan buat bapaknya. Karena bapaknya ya tuh biasa emang penjahat, dan kita jangan kebiasaan romantisasi perilaku kejahatan. Oke, ini bukan kita mau meromantisasi kejahatan, tapi kita lihat keadilan dan perlakuannya. Kalau maling ayam bisa diperlakukan seperti itu bang, ya, diambil, dirampas nyawanya. Ya memang itu bukan ayam ayam ternak yang untuk dimakan, tapi itu kan ayam yang dia maling itu untuk membayar SPP anaknya, dan dijual pasti mahal harga ayam itu. Namun di saat yang sama, di situasi yang sama bang, ya, ada maling uang negara yang angkanya sangat banyak ya. Itu kalau beli ayam udah berapa ton ayam bang, udah berapa ekor ayam itu ya, mungkin udah jutaan ekor ayam yang dia maling. Tapi dia dijaga ketat, diberikan keselamatan atas nama kemanusiaan. Papa, itu keluar dari mulutnya seorang anak kecil yang di hadapan mayatnya bapaknya. Maksud saya begini saudara, saya bikin video ini bukan untuk membela pencurian atau untuk membenarkan pencurian, tidak. Justru saya bikin konten itu mengedukasi bahwa bahayanya pencurian. Tapi sangat disayangkan, di sini saya speak up, saya kasih jelas buat orang-orang yang selalu main hakim sendiri. Masih ada pihak berwenang yang bisa mengadili, yang bisa memberikan hukuman. Tapi kalau menghilangkan nyawanya orang, bayangkan kalau orang tuanya kamu yang dibunuh, bayangkan itu kakaknya kamu yang dibunuh, bayangkan itu keluarganya kamu yang dibunuh tanpa sepengetahuan
kamu, bapakmu meninggal, dibunuh di masa orang. Oke lah, pencurian itu memang tidak bagus. Bagaimana seorang pencuri ayam? Saya sebagai anak yang sudah kehilangan bapak, bagaimana rasanya? Saya rasa sendiri, rasa kehilangan orang tua. Bagaimana perasaan seorang anak kecil yang masih butuh kasih sayang dengan orang tua, yang masih butuh pelukan orang tua? Terus kamu orang bunuh hanya gara-gara mencuri ayam. Memang tidak dibenarkan mencuri. Coba lihat dari sudut pandang lain begitu ya. Itu pencuri, ada anaknya, ada istrinya, ada keluarganya, ada orang tuanya. Terus kamu bunuh dengan dalih tidak, dia mencuri supaya dia jelas. Maling uang rakyat saja triliunan miliaran tidak sampai dibunuh. Berapa harga ayam sampai dibunuh? Hanya karena oh kita jago, kita berantas. Itu yang kamu cari. Kita jago, kita berantas pencurian. Kita berantas. Nyawanya orang kamu bunuh. Allah. Sekali lagi saya tekankan kepada masyarakat yang biasa main hakim sendiri, kalau bisa lihat dari sudut pandang lain lagi. Kita kasih buat jerah pencuri, diikat kah, di mana kah, terus dipukul, disiksa. Jangan sampai mati, karena ada hukum, ada undang-undang. Ini cuma ayam orang ambil, kasihan. Mungkin dia lapar, mungkin dia butuh, mungkin dia kehabisan apa untuk menafkahi istrinya. Tapi kamu orang bunuh, di mana hati nuraninya kamu ini semua, di mana? Di sini saya bukan cari atau lagi FOMO atau lagi karena viral ini kasus, tidak. Saya mau speak up ini yang begini ini karena saya juga seorang anak kehilangan orang tua. Papa. Iya, kalau mau main hakim sendiri, sekali lagi guys ya, saya setuju kalau itu dilakukan kepada koruptor. Karena hukum di negeri kita ini terlalu memanjakan para koruptor. Ya kalau maling ayam biasa diperlakukan dengan cara seperti itu, harusnya maling koruptor itu harus lebih daripada maling seekor ayam. Karena jumlahnya itu lebih banyak. Kalau dikalkulasikan dengan jumlah uang rakyat yang dia curi, lalu kemudian dibandingkan kalau uang tersebut digunakan untuk membeli ayam, itu kan jauh lebih banyak ya. Harusnya dia lebih mengerikan daripada hanya satu ekor ayam. Kasus main hakim sendiri yang rame nih belakangan ini, menurut gue punya opini kenapa itu terjadi. Karena masyarakat kita, teman-teman, itu punya mindset, hanya karena kita merasa benar, hanya karena kita dirugikan, berarti itu menjadi legitimasi untuk melakukan apapun. Seolah-olah karena kita ada di posisi yang benar, automatically tindakan kita itu semua jadi benar semuanya gitu. Yang which is mungkin itu alasannya kenapa persekusi banyak di Indonesia atas nama apapun. Dan yang menarik, semua persekusi yang dilakukan di Indonesia atau tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di Indonesia itu pasti atas nama moral, yang mana hasilnya kita sama-sama tahu tidak pernah bermoral. Jadi jangan-jangan kita sebagai masyarakat juga nggak lebih baik daripada pemerintah yang kita kritik. Pelajaranlah buat kita semua. Guys, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian juga ngerasain hal yang sama? Bahwa akhir-akhir ini masyarakat kita itu menjadi gampang atau mudah marah, mudah terprovokasi, gampang tersulut emosinya. Ya mudah sekali untuk ambil tindakan sendiri, main hakim sendiri. Bahkan akhir-akhir ini guys ya, nyawa manusia itu sudah seperti lebih murah daripada harga seekor ayam. Nyawa manusia sudah tidak berharga lagi. Warganya saling mencuri, saling main hakim sendiri, saling berantem sendiri, kacauan terjadi di mana-mana, pembegalan di mana-mana. Hampir tiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita yang memprihatinkan di masyarakat kita. Kriminalitas semakin tinggi. Tapi coba kita merenung guys ya. Kita bertanya, di manakah sumber atau akar dari semua permasalahan ini? Kalau menurut saya karena negeri kita ini terlalu banyak koruptor, mereka yang maling duit rakyat, duit negara, sehingga rakyat jadi kesulitan ekonomi, akhirnya mencuri, akhirnya saling membunuh satu sama lain. Ya karena para bajingan koruptor, para pejabat-pejabat yang mementingkan diri mereka, memperkaya diri mereka, sehingga kita rakyat jadi seperti ini. Belum lagi krisis kepercayaan kepada aparat penegakan hukum yang pada nggak bermoral. Dan ini kalau lama-lama
dibiarkan terus seperti ini akan jadi semakin kacau, semakin semrawut, dan masyarakatnya juga akan semakin liar, semakin tidak memiliki atau tergerus hati nuraninya, guys. Ya, ini juga mungkin dari pemimpin kita, dari pemerintah kita yang kadang-kadang juga menunjukkan sikap ataupun kebijakan yang membuat kita juga geleng-geleng kepala. Ya guys, saya hanya berharap bahwa situasi ini semoga lekas membaik. Negeri kita ini negeri yang besar, ya, kita bangsa yang besar, dan para pendiri-pendiri bangsa kita telah menanamkan nilai-nilai adab, nilai-nilai sopan santun, telah membangun pondasi kita berpuluh-puluh tahun. Jangan sampai generasi sekarang kita malah merusak semua nilai-nilai itu dan kita berubah menjadi warga atau masyarakat yang barbar, masyarakat yang tidak memiliki peri kemanusiaan lagi, yang tidak memiliki hati nurani lagi. Ayo segera bangun, segera membaik Indonesiaku. Sampai jumpa lagi.